Mampukah banyak gambar menaikkan elektabilitas? Ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Riak politik seolah menghilang seiring melonjaknya pasien positif COVID-19. Sebelumnya sempat hangat Ganjar Pranowo disentil oleh PDIP karena dinilai terlalu berambisi jadi presiden. Padahal kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi memang Ganjar Pranowo. Selama menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memang gampang dekat dengan masyarakat. Perilaku mirip dengan Presiden Jokowi yang senang berbicara, bercengkerama langsung dengan berbagai lapisan masyarakat. Gaya komunikasi seperti ini sangat disukai oleh masyarakat, dibanding politikus yang berkomunikasi dengan masyarakat hanya memperbanyak gambar di berbagai sudut kota. Di tengah lonjakan pasien positif COVID-19, sekarang ini kita akan melihat dengan mudah berbagai foto tokoh politik perempuan dari PDIP, yaitu Puan Maharani. Di daerah saya pun gambar beliau banyak terdapat di berbagai tempat. Ternyata hal ini berlaku di seluruh Indonesia karena katanya merupakan perintah dari pusat PDIP. Menurut kabar, seluruh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di DPR Senayan Jakarta dikumpulkan. Ada titah yang harus dilaksanakan, menghiasi ruang virtual dengan baliho berfoto Puan Maharani sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan anggota dewan. Foto Puan harus berkelana. Tujuannya mendongkrak popularitas sang putri mahkota. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu digadang-gadang sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Perintah itu pun bocor, beredar di media sosial. Dari tangkapan layar dijelaskan baliho atau billboard foto Puan sudah harus terpasang mulai 15 Juli 2021. Fotonya pun seragam. Puan berbaju kebaya merah dengan narasi yang harus sama. Bagian atas bertuliskan kepak sayap kebinekaan dan logo PDIP. Seorang sumber dari anggota fraksi PDIP di DPR membenarkan perintah itu, namun dia meminta publik tidak mempermasalahkan. Dia berpandangan memasang foto dalam baliho merupakan kerja politik yang lumrah. Sumber ini lantas membandingkan dengan tokoh dari parpol lain. Foto mereka juga banyak terpampang di jalanan menjadi pemandangan banyak orang. Efek baliho di jalanan bermotif peningkatan popularitas, strategi lawas. Namun sejauh ini paling efektif agar masyarakat mengenal tokoh. Popularitas menjadi kunci penting meningkatkan elektabilitas. Namun perlu diingat bahwa penampakan foto tokoh politik tidak membawa dampak perubahan secara signifikan terhadap elektabilitas, termasuk Puan Maharani. Selama ini putri mahkota PDIP ini tidak terdengar namanya. Tidak ada berita Puan sering turun ke masyarakat. Jadi jika sekarang tiba-tiba gambarnya muncul di berbagai tempat, masyarakat tentu akan nyinyir dan langsung mengira bahwa munculnya gambar ini demi Pilpres 2024. Jika benar PDIP mengusung Puan Maharani untuk Pilpres 2024, saya kira PDIP terlalu mengambil resiko. Karena waktu 3 tahun untuk menjadikan Puan lebih populer dan menaikkan elektabilitas tidaklah cukup. Masyarakat akan lebih melihat orang yang lebih dulu dekat dengan rakyat dan senang terhadap tokoh yang langsung berbincang dengan rakyat. Karakter ini tidak terdapat di diri seperti Puan Maharani dan juga sang ibu yaitu Megawati. Karakter priayi memang tidak bisa dipaksakan untuk mendadak senang berbincang dengan rakyat. Karakter priayi juga ada pada diri SBY, AHY. Jika nanti di Pilpres 2024 pesertanya para priayi seperti AHY dan Puan, mungkin di antara mereka ada yang menang. Tetapi jika peserta Pilpres ada yang berkarakter merakyat seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo, karakter priayi akan sulit menang. Karena masyarakat sekarang ini sudah terbiasa dengan presiden seperti Jokowi yang senang menyapa rakyat secara langsung. Banyaknya foto Puan Maharani di berbagai lokasi sekarang ini saya kira akan mendapat respon yang kurang baik. Apalagi di masa pandemi di mana masyarakat membutuhkan kerja nyata, bukan malah diberi gambar. Dalam survei terbaru SMRC dirilis Juni 2021, elektabilitas Puan Maharani belum menyentuh angka 2%, jauh di bawah nama besar seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Para politisi yang hendak memikat hati rakyat disarankan lebih banyak melakukan aksi nyata ketimbang promosi diri di jalan. Terlebih kondisi Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Para politikus harusnya turun langsung membantu rakyat, bukan kampanye melalui baliho saja. Dikhawatirkan pendekatan menggunakan baliho tidak mendapat simpati masyarakat, hanya dilihat sebagai ambisi pribadi politisi untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam situasi rakyat seperti ini, harapan mendapat simpati bisa berbuah antipati. Bagaimana menurut Anda? Analisa kenapa Anies berpotensi tidak laku di 2024 mendatang seperti Gatot, ditulis oleh Ferry Badri di seaworld.com.
Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kalau melihat nasib Anies sekarang ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Gatot Nurmantio dulu. Keduanya sama-sama pengen jadi presiden, tapi waktu yang tidak berpihak. Kita mulai dari Gatot. Ia awalnya punya panggung sebagai Panglima TNI. Memang secara peraturan tentara tidak boleh ikut-ikutan politik, seperti yang pernah diingatkan oleh Soekarno dulu dalam pidatonya memperingati HUT RI ke-8 pada 17 Agustus 1953. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa berapi-api, berjiwa berkobar-kobar, berjiwa tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik, ujar bapak bangsa itu. Karena Bung Karno tahu betul kalau militer itu ikut-ikutan politik, negara akan kacau sebab mereka menguasai senjata yang bisa digunakan untuk menundukkan lawan-lawannya secara paksa, dan kekhawatiran itu bukan halu. Negara menjadi kacau karena tentaranya ikut-ikutan politik ini benar-benar terjadi. Seperti di Myanmar, di sana akibat kudeta yang dilakukan oleh junta militer telah menewaskan sedikitnya 863 orang pada Juni 2021 silam. Termasuk di antaranya sudah 40 anak tidak berdosa yang terbunuh. Hanya saja Gatot kala itu tidak sampai melakukan kudeta secara terbuka. Ia hanya memanfaatkan posisinya sebagai orang nomor satu di tubuh TNI itu untuk modal terjun ke politik praktis. Lantas apa saja manuver yang dilakukan oleh Gatot saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI tersebut cukup banyak dan bisa dibilang cukup merepotkan Presiden Jokowi. Untung masih bisa diatasi dengan baik. Pertama, yang ia lakukan adalah memainkan isu PKI. Yang isu ini memang sering dipakai oleh lawan politik Jokowi untuk menyerangnya. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu. Gatot gemar sekali mempromosikan film G30 SPKI. Tanpa koordinasi ke Presiden, ia pernah memerintahkan seluruh jajaran di TNI Angkatan Darat, mulai dari Kodim, Korem, hingga Babinsa untuk nobar film propaganda itu. Dan tanpa bukti yang jelas, ia juga menuding pemberhentiannya dari Panglima TNI kala itu karena langkahnya mendorong pemutaran film G30 SPKI tersebut. Padahal faktanya, ia dicopot dari Panglima TNI di usia 57 tahun 9 bulan atau 3 bulan sebelum menginjak usia 58. Yang di usia 58 itu merupakan usia pensiun perwira tinggi TNI, dan perwira tinggi dibebas tugaskan mendekati masa pensiun itu lazim dilakukan di lingkungan militer. Di peraturan TNI juga disebutkan bahwa prajurit yang menjalani masa pensiun berhak mendapatkan masa persiapan pensiun selama 1 tahun. Artinya waktu 3 bulan itu memang diberikan kepada Gatot dalam rangka persiapan memasuki masa dia pensiun. Jadi terjawab kalau Om Gatot itu telah berbohong. Manuver lain yang ia lakukan adalah mendekati kelompok garis keras seperti FPI, PA212 dan lain-lain yang kala itu memang punya panggung pasca Ahok tersandung kasus penistaan agama. Namun pada akhirnya langkah Gatot itu seperti sia-sia. Namanya saja yang masuk ke radar capres dan jadi bahan pembicaraan kadar parpol. Tapi pada kenyataannya di Pilpres 2019 lalu tidak ada satupun partai yang mau mengusungnya. Lantas kenapa bisa begitu? Karena ia sudah kehilangan panggung cukup lama, pensiun dari Panglima TNI pada 2017, sedangkan Pilpres digelar pada 2019. 2 tahun jadi manusia biasa. Akibatnya, dirinya pun jarang disorot lagi oleh media, sehingga perlahan tapi pasti orang sudah melupakannya. Nah, nasib yang dialami oleh Gatot ini bisa saja juga dialami oleh Anies. Pasalnya, pada 2022 ini ia akan purna tugas dari gubernur, sedangkan Pilpres baru akan digelar pada 2024 mendatang. Artinya, ada waktu 2 tahun untuk Anies menganggur, yang pada akhirnya ia juga akan kehilangan panggung. Sudah bisa dipastikan kalau Anies tidak lagi jadi gubernur nanti, media akan sepi menyorotinya, kecuali kalau dia bikin manuver yang benar-benar ekstrim, misal terlibat kasus chat seks seperti yang pernah dilakukan oleh Rizik. Tapi menurut hemat penulis, bukan tipe Anies yang sangan seperti itu, belum lagi ditambah dengan kinerjanya yang selama ini buruk di DKI. Mulai dari program OKOC yang gagal hingga rumah DP 0 rupiah yang juga gagal dan mengandung unsur tipu-tipu. Yang janjinya saat kampanye dulu, program itu untuk masyarakat berpenghasilan 7 juta ke bawah, sekarang berubah menjadi 14,8 juta rupiah. Dan tidak berhenti sampai di situ, program andalan Anies itu pun berujung kasus korupsi serta tidak laku. Sedangkan partai pengusungnya di Pilkada DKI PKS sekarang sudah kelihatan melirik capres lain. Beberapa nama yang disebut-sebut akan diusung oleh partai dakwah itu antaranya mulai dari kadernya sendiri yakni Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian PKS juga menyambut baik Golkar yang mendorong Erlangga Hartarto menjadi capres 2024.
yang artinya partai ini tidak menutup kemungkinan mengusung ketua partai beringin itu. Selanjutnya, muncul juga baliho Gubernur NTB Capres 2024 yang terpasang di Sumbawa. Sedangkan PKS sendiri sudah mengatakan belum membidik Anies jadi Capres 2024. Dan kalaupun pada akhirnya PKS mengusung Anies, tentu perlu koalisi, karena perolehan suaranya lumayan kecil. Pertanyaannya, apakah partai lain mau mengusung gubernur tata kata itu? Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Anies berpotensi menjadi capres tidak laku 2024 mendatang, seperti Om Gatot pada 2019 lalu. Bagaimana menurut Anda?